Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak muda di tempat ini. Yuk sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan juga tempat ternyaman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami ada semua karena kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini, dimanapun kami berada, dan kapanpun waktunya, kami sama-sama mau belajar, mau dibentuk lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu ini pada saat ini, biar itu semua berasal daripada Tuhan. Hingga pada akhirnya, firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan membawa kami kepada perubahan demi perubahan yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk saling dengar-dengaran. Ajar kami untuk mau taat lebih lagi Bapa, karena kami yakin dan percaya bila kami mau taat, bila kami mau mengandalkan Tuhan seutuhnya, maka Tuhan yang akan memimpin, yang akan menyertai setiap jalan kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara sedalam-dalamnya, ajar kami sekeras-kerasnya, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar taat, kami mau belajar dengar-dengaran. Biarlah firman hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema, bahkan memimpin setiap kehidupan kami. Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hingga pada akhirnya kami mulai pemberitaan firman pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap teman-teman, keluarga, Smart People Online Church yang dikasihi Tuhan Yesus, yang bangga punya Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan dengan lantang, kasih keras suaranya, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak muda di tempat ini, di channel, di gereja Smart People Online Church. Apa kabar semuanya? Baik. Waduh, mantap ini ya. Yuk yang siap belajar kebenaran firman Tuhan, meskipun jarak kita jauh, meskipun kita terbatas oleh ruang, waktu, dan jarak, yuk supaya kita nggak kosong-kosong banget nih, yuk tulis di dalam kolom komentar, aku dikasihi Tuhan Yesus, atau saya dikasihi Tuhan Yesus. Yuk mulai diketik, aku kasih waktu beberapa detik ke depan untuk Bapak Ibu, Om Tante, anak-anak muda yang siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ketik di dalam kolom chatmu, saya dikasihi Tuhan Yesus. Asik. Yuk mulai diketik teman-teman, anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara-saudari, sembari Bapak Ibu Saudara-saudari, Om Tante, anak-anak muda di tempat ini mengetik. Perkenalkan, nama saya Jonathan Masal, teman-teman. Nama saya Jonathan Masal. Saya keturunan Babe. Oke, Batak Betawi, teman-teman. Saya dari keluarga Batak, tapi kebetulan nenek saya atau opung saya itu kebetulan juga orang Betawi, teman-teman. Makanya Batak Betawi ya. Oke, saya tahu saya masih sangat muda, dan hari ini Tuhan percayakan saya untuk melayani, memimpin anak-anak muda, anak-anak remaja, bahkan pelajar yang ada di kota Jakarta ini, di dalam suatu gerakan, di dalam suatu kerinduan yang Tuhan perkenankan dengan nama pemuritan generasi. Bapak, Ibu, Om, Tante, anak-anak muda di tempat ini, pemuritan generasi adalah suatu hubungan, adalah suatu kerinduan, adalah suatu gerakan yang Tuhan kasih di hati saya. Karena hari-hari ini banyak anak-anak muda
yang males cari Tuhan, yang males kenal Tuhan. Kalau anak-anak muda di tempat ini join dalam video ini, berarti kamu anak muda yang berbeda. Artinya Tuhan mau membentuk kamu lebih lagi dari apa yang kamu pikirkan, dari apa yang kamu harapkan. Tapi anak-anak muda cenderung lebih memilih untuk mengikuti apa yang dunia mau daripada apa yang Tuhan mau. Makanya pemuritan generasi hadir, Bapak, Ibu, Om, Tante, anak-anak muda. Bukan untuk satu gereja, bukan untuk bangun gereja, bukan untuk jadi satu komunitas dan sebagainya. Tapi pemuritan generasi hadir untuk memeluk, menjangkau, memuridkan, dan mengutus setiap generasi ini kemanapun mereka Tuhan panggil. Bahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak muda di tempat ini, pemuritan generasi, kalau bikin ibadah onsite di Jakarta, itu di tempat-tempat yang sebenarnya nggak masuk akal. Yang sebenarnya kita takut untuk bikin ibadah, bikin sharing firman Tuhan di tempat tersebut. Tapi pemuritan generasi, melalui kekuatan, melalui anugerah, melalui kasih yang Tuhan kasih, membuat ibadah di tempat-tempat yang mungkin aneh bagi dunia. Mungkin nggak ada yang jangkau selama ini. Tapi pemuritan generasi, karena perkenanan Tuhan, Tuhan izinkan ada di tempat-tempat tersebut. Memang apa Kak Jo tempatnya? Emang apa Bro Jo tempatnya? Orang atau kamu di tempat ini, Bapak, Ibu, anak-anak muda khususnya, kalau kamu ke coffee shop, biasanya kamu hanya ngopi kan? Kamu hanya ngopi, kamu hanya nongkrong dan sebagainya. Tapi saya, teman-teman, anak-anak muda, Bapak, Ibu, Om, Tante di tempat ini, bersama teman-teman pemuritan generasi lainnya, kalau kami ke coffee shop, kami pasti akan bikin ibadah. Kami bikin ibadah di tempat-tempat yang nggak pernah terpikirkan, di coffee shop, di supermarket, dan sebagainya. Dan supermarket, bahkan coffee shopnya sendiri pun bukan yang pinggiran, bukan yang abal-abal, tapi yang memang menjadi favorit anak muda nongkrong dan yang pasti punya brand. Tujuan kami bukan untuk cari masa yang banyak, tujuan kami bukan untuk bangun gereja dan sebagainya. No. Tujuan kami tulus hanya untuk agar anak-anak muda yang selama ini nggak mau datang ke gereja, yang sekiranya malas ke gereja, jadi kenal Tuhan di tempat di mana dia berada, teman-teman, di tempat ini. Makanya ibadah yang pemuritan generasi bikin namanya nongsdah, nongkrong sambil ibadah. Bukan hanya nongkrong yang nggak jelas, tapi juga di dalam nongkrongnya ada ibadahnya juga. Karena sejatinya berbicara tentang memuridkan, berbicara tentang menjangkau, bahkan berbicara tentang tubuh Kristus. Itu bukan berbicara hanya tempatnya, tapi juga kerinduannya, juga semangatnya. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan melalui setiap generasi yang Tuhan percayakan. Biarlah di Smart People Online Church ini banyak Bapak, Ibu, anak-anak muda, Om, Tante di tempat ini punya semangat yang sama di kota masing-masing, mau di Palangkaraya, mau di Jakarta, mau di Bandung dan sebagainya, is okay. Kalau Tuhan kasih kerinduan, jalani, karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya kehendak untuk memakai kita menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, teman-teman. Sebelum kita lebih jauh, itu aja perkenalan singkatnya, meskipun agak sedikit lebih panjang, tapi biarlah melalui perkenalan tadi, teman-teman mempunyai semangat, kerinduan, bahkan passion yang sama untuk terus bergerak melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun teman-teman berada. Hari ini oleh kasih anugerah Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk Smart People Online Church di tempat ini, baik mungkin gembalanya, pendeta, ataupun para jemaat selalu
pengikut mungkin, dan sebagainya. Saya ucapkan shalom sekali lagi buat teman-teman dimanapun berada. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu seri atau satu series yang menarik, yang mungkin seringkali kita dengar, tetapi kita jarang untuk ngeh kalau kata orang Jakarta. Jarang untuk paham, jarang untuk mengerti, jarang untuk mendalami dan sebagainya. Tapi biarlah firman hari ini bisa menyentuh hati setiap kita yang menyaksikan. Dan biarlah firman hari ini juga mengubahkan setiap kehidupan kita. Hari ini mungkin PPT-nya boleh ditampilin, tim. Series hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang ditarik oleh Tuhan. Saya diberikan kesempatan oleh Smart People Online Church untuk mengisi 5 bagian tema khotbah dalam satu seri ini. Dan saya beri judul seri kali ini adalah ditarik oleh Tuhan. Di dalam sebuah seri, saya juga punya tema. Dalam tema ini kita akan membagi menjadi 5 bagian. Di tema pertama ini, kita akan sama-sama bahas mengenai Tuhan tarik mundur, teman-teman, Bapak, Ibu, Om, Tante, di tempat ini. Kalau kita berbicara ditarik oleh Tuhan, berarti kita akan sama-sama belajar, melihat, oh ternyata sakit itu bisa berasal daripada Tuhan loh. Oh ternyata luka itu bisa berasal dari Tuhan loh. Oh ternyata keadaan kita nggak enak, keadaan kita buruk, itu juga atas seizin Tuhan loh. Nah, kita hari ini akan sama-sama belajar lebih dalam lagi dalam series ditarik oleh Tuhan dengan tema Tuhan tarik mundur. Karena kebanyakan kita hanya mau untuk maju, maju, dan maju. Kebanyakan dari kita hanya maunya melesat, melesat, dan melesat. Tapi kalau Tuhan tarik mundur, apa responmu hari ini? Kalau Tuhan tarik mundur, apa reaksimu hari ini? Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bersama. Dan setiap saya sharing firman, berkhotbah, dimanapun itu berada, saya selalu bilang sama teman-teman, jemaat-jemaat yang mengikuti, yang mendengarkan, bahwasannya saya selalu bilang bahwasannya firman Tuhan itu sama seperti kamu makan, seperti kamu tidur, sama seperti kamu juga minum. Kamu akan makan kalau kamu lapar, kamu akan minum kalau kamu haus, kamu akan tidur kalau kamu ngantuk, capek, lelah, dan sebagainya. Firman Tuhan juga dapat berguna bagi kehidupan kita. Ketika kita membutuhkan firman hari ini. Masalahnya sederhana, teman-teman, Bapak, Ibu, Om, Tante. Di tempat ini, kita nggak pernah tahu firman hari ini kapan kita butuhkan. Kalau besok, puji Tuhan, masih kita ingat. Kalau 1 minggu, mungkin kita pasti akan ingat. Tapi apakah firman ini, kalau Bapak Ibu nggak catat, Om, Tante, anak-anak muda kamu nggak catat, kamu biarkan firman ini berlalu begitu saja, 1 bulan kemudian, apakah kamu masih ingat? Untuk anak-anak muda di tempat ini, aku tahu rasanya resahnya jadi anak muda. Untuk kamu yang kuliah-kuliah, firman hari ini mungkin akan tergantikan dengan tugas-tugas kuliahmu yang mungkin menumpuk. Tugas-tugas kuliahmu yang mungkin bikin kamu jadi mumet dan sebagainya. Jadi aku berharap anak-anak muda di tempat ini, Bapak, Ibu, Om, Tante, teman-teman di tempat ini bisa catat setiap firman yang disampaikan. Setiap poin-poin yang dapat mengubahkan setiap hati teman-teman di tempat ini. Untuk kamu yang sekolah-sekolah, aku tahu pergaulanmu lebih menarik kan daripada firman Tuhan hari ini. Makanya aku berharap teman-teman, anak-anak yang masih sekolah, silakan dicatat. Untuk kamu yang kerja juga, aku tahu omelan bosmu lebih kamu ingat kan daripada firman hari ini.
Biar firman hari ini nggak lupa. Yuk, mulai diketik mungkin di handphone, mungkin di catatan notebook dan sebagainya. Is okay. Dimanapun Bapak, Ibu, Om, Tante, anak-anak muda menulisnya, biar firman itu mampu mengingatkan kita semua. Yuk, yang siap sama-sama diberkati, kita akan masuk ke slide yang berikutnya. Oke, kita akan mulai dengan Mazmur 127 ayat yang keempat. Kita berangkat dari ayat ini untuk sama-sama menjajaki, menjelajahi, series ditarik oleh Tuhan. Jadi ayat ini akan menjadi ayat pengiring kita. Di 5 pertemuan ke depan, khususnya bersama dengan saya. Kita akan mulai dari Mazmur 127 ayat yang keempat. Dimanapun Bapak, Ibu, Om, Tante, anak-anak muda berada, meskipun saya tidak bisa melihat teman-teman semua, biarlah kita baca ayat ini bersama-sama dengan keras suaranya, kasih lantang suaranya. Siap? Oke. Yuk, Mazmur 127 ayat yang keempat. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat ini mengingatkan kita, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Untuk Bapak, Ibu, Om, Tante, yang mungkin usianya lebih senior daripada saya. Firman ini bukan hanya berlaku buat anak-anak muda, Bapak, Ibu, Om, Tante. Tapi firman hari ini berlaku untuk semua kalangan. Karena apa? Karena kata pada masa muda di situ, itu bukan hanya berbicara tentang angka, Bapak, Ibu, Om, Tante. Bukan hanya berbicara tentang umur. Bukan hanya berbicara tentang usia. Tetapi berbicara tentang barang siapa yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau Bapak, Ibu, Om, Tante mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka ayat ini juga buat Bapak, Ibu, Om, Tante di tempat masing-masing. Untuk anak-anak muda, kalau kamu mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka ayat ini menjadi bagian dalam kehidupanmu. Ayat ini mengingatkan kita, bukan tentang usia lah, bukan tentang angka lah, bukan tentang umur bahkan. Tapi ayat ini berbicara tentang sikap hati. Kalau kamu mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kalau kamu mau dipakai Tuhan lebih mantap lagi, maka ayat ini akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita di tempat ini. Ayat ini berbicara tentang seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada apa? Pada masa muda. Kalau kita ganti katanya begini teman-teman. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Artinya kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka seharusnya kita siap untuk ditarik. Maka seharusnya kita siap menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Ikut Tuhan itu nggak mudah. Ikut Tuhan itu nggak membuat kamu jadi kaya. No. Tetapi ikut Tuhan, meskipun kamu susah, kamu tetap disertai, kamu tetap bersama-sama dengan Tuhan. Seharusnya kita mampu berkata, Tuhan cukup bagiku. Sebab mengikut Tuhan bukan berbicara tentang kamu semakin diberkati, kamu semakin kaya, bisnismu semakin maju, pelayananmu semakin hebat. No. Kalau kamu mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kalau kamu mau mengikut Tuhan lebih jauh bersama Tuhan, maka seharusnya kita semua yang ada di tempat ini seharusnya siap menjadi anak panah di tangan pahlawan. Kita seharusnya siap untuk ditarik. Kita seharusnya siap untuk dilesatkan lebih jauh lagi. Pertanyaannya,
Yang pertama, bisa di next. Pertanyaan sederhana. Kamu di tangan siapa? Kamu di tangan siapa hari ini? Pak, Bu, Om, Tante, anak-anak muda di tempat ini. Kamu harus tahu, kita semua harus tahu di tempat ini. Kita sebenarnya ada di tangan siapa? Kita ada di tangan Tuhan atau di tangan iblis? Kita ada di tangan sang pahlawan atau kita ada di tangan penjahat? Kebanyakan kita nggak pernah ngeh dengan pertanyaan yang sederhana ini. Ini sederhana, tapi mendalam. Kamu ada di tangan siapa hari ini? Bisa di next? Kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi. Sebenarnya kita ada di tangan siapa? Kamu di tangan Tuhan, atau kamu di tangan iblis? Kamu di tangan sang pahlawan, atau kamu di tangan penjahat? Pak, Bu, Om, Tante, anak-anak muda di tempat ini. Kalau kamu di tangan Tuhan, kalau kamu menjadi anak panah di tangan sang pahlawan, maka percayalah, anak panah tersebut akan dilesatkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau hari ini, kamu mungkin masih dalam jangkauan si iblis, kamu masih dalam jangkauan si penjahat, maka mau ditarik sekeras apapun, mau dilesatkan sejauh apapun, maka sasarannya nggak tepat, teman-teman. Anak panah di tangan sang pahlawan, tujuannya untuk memerdekakan, untuk mencapai suatu target yang memang diinginkan oleh sang pahlawan. Tetapi anak panah di tangan penjahat selalu dipakai untuk hal-hal yang jahat, selalu dipakai untuk hal-hal yang nggak masuk akal. Bapak, Ibu, teman-teman, Om, Tante di tempat ini. Pertanyaannya sederhana hari ini. Kita semua ada di tangan siapa? Di tangan Tuhan atau di tangan iblis? Kita sebenarnya ada di tangan siapa? Di tangan sang pahlawan, atau jangan-jangan kita ada di tangan si penjahat? Dan kita akan sama-sama masuk slide yang berikutnya. Dan ini yang menjadi kekeliruan, khususnya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita selalu berpikir Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Yap, memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Oke? Kita selalu berpikir Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Ya, memang dia Tuhan yang terbaik. Tetapi kekeliruan yang parah adalah, oh, kalau Tuhan Yesus baik, seharusnya aku nggak ada masalah dong. Kekeliruan yang parah adalah ketika kamu bisa berkata Tuhan Yesus baik, tapi giliran dikasih masalah, hidupmu nggak mencerminkan apa yang kamu katakan, teman-teman. Ketika kamu lagi ditarik di tangan pahlawan, kamu berkata, Tuhan Yesus baik, tapi kok ada masalah, tapi kok banyak pergumulan, tapi kok begini, tapi kok begitu, dan sebagainya. Aku pengen bilang dari tempat ini, Tuhan Yesus memang baik, tapi Tuhan Yesus nggak membiarkan kamu kebablasan. Tuhan Yesus memang baik, tapi bukan berarti hidupmu nggak ada masalah. Di awal sudah dikatakan, mengikut Tuhan bukan berarti hidupmu tanpa masalah. Tapi mengikut Tuhan, hidupmu memang ada masalah. Tapi Tuhan yang menuntun. Tapi Tuhan yang bersama. Tuhan yang menyertai. Bahkan setiap langkah hidupmu, Tuhan yang atur, teman-teman. Kekeliruan dari orang Kristen, banyak yang seperti ini. Kekeliruan dari kita berkata, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Ya, memang. Tapi apakah kamu mau diproses? Apakah kamu mau ditarik? Apakah kalau ada masalah, kamu berani berkata seperti itu? Kan belum tentu. Makanya di slide berikutnya aku katakan begini. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tapi bukan Tuhan yang bablas.
Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, tapi bukan Tuhan yang bablas. Tuhan kita yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, tapi dia penuh dengan kebijaksanaan. Dia nggak membuat kita semakin manja. Karena kalau apa-apa kita diturutin, kalau hidup kita tanpa masalah, kalau hidup kita tanpa perjuangan, maka kita akan menjadi anak-anak yang terlalu manja, teman-teman. Kita menjadi anak-anak yang nggak siap. Makanya dengan begitu saya katakan di tempat ini, buat teman-teman smart people, online church, anak panah terbaik adalah anak panah yang dipakai oleh Tuhan. Anak panah terbaik adalah anak panah yang dipilih untuk ditarik lalu dilesatkan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kalau anak panahnya rusak, kalau anak panahnya nggak siap, dia nggak akan dipakai oleh sang pemanah. Bapak, Ibu, Om, Tante, anak-anak muda di tempat ini. Anak panah terbaik selalu dipilih, selalu dipakai, selalu ditarik untuk dilesatkan lebih jauh lagi. Hari ini, kalau kamu berpikir, kamu nggak mau terima tarikan Tuhan. Maaf ya. Berarti kamu bukan anak panah terbaik yang Tuhan mau. Kalau kamu apa-apa marah sama Tuhan. Kerjaan mungkin nggak beres di kantor, marah sama Tuhan. Melayani tapi nggak sesuai dengan apa yang kamu mau, kamu marah sama Tuhan. Kamu disakitin sedikit, marah sama Tuhan. Dan aku pengen bilang di tempat ini, anak-anak muda, Tuhanmu bukan Tuhan yang bablas. Bapak, Ibu, Om, Tante, Tuhanmu bukan Tuhan yang bablas. Dia nggak biarin kita untuk terus-terusan dimanja. Oke, dia tahu kapan waktunya untuk memberi kita yang terbaik. Dia tahu waktunya untuk menahan. Dia tahu juga untuk waktunya menarik kita. Sama seperti handphone ini. Kalau handphone ini dikasih ke anak 1 tahun, maka yang terjadi adalah apa? Mungkin handphone ini akan rusak, digigitin sama anak bayi umur 1 tahun. Selain rusak apa lagi? Bisa jadi anak tersebut apa-apa handphone, nangis sedikit handphone. Pokoknya semua handphone. Pertanyaannya, Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Tuhan kita tahu waktunya kapan dia harus memberi, kapan dia menolong, kapan dia harus menarik kita. Jadi orang Kristen jangan anti dengan masalah. Jadi orang Kristen jangan anti dengan tarikan. Karena sejatinya tarikanlah yang akan mendewasakan kita. Tarikanlah yang akan membuat kita mengerti bahwasanya hanya Tuhan yang dapat diandalkan, yang dapat dipercaya dalam setiap kehidupan kita di tempat ini. Yuk, next slide lagi. Oke. Boleh maju 2 slide lagi, Pak? Oke. Pertanyaannya sederhana lagi. Pertanyaan yang kedua. Kemana Tuhan tarik mundur kamu? Kemana Tuhan tarik mundur kita? Apakah ke arah yang lebih baik? Atau jangan-jangan ke arah yang lebih buruk? Mungkin ke arah yang kita mau. Tapi kalau ke arah yang kita nggak mau, bagaimana? Mungkin ke arah yang kita nggak inginkan, bagaimana? Yuk kita belajar sama-sama. Di next slide lagi, Pak. Boleh? Kemana Tuhan tarik kamu? Tuhan tarik kamu mundur ke tempat yang terjepit. Tuhan tarik mundur kamu ke tempat yang seakan-akan gak ada pertolongan. Tuhan tarik kamu ke tempat yang seakan-akan Tuhan gak ada di situ. Tuhan diam di situ dan sebagainya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari perjalanan bangsa Israel.
Maju lagi Pak slide-nya. Ke ayat yang sebelumnya. Ke ayat yang sebelumnya. Keluaran 14 ayat 10. Satu lagi. Maju. Oke. Yuk kita baca, Bapak, Ibu, Om, Tante, anak-anak muda di tempat ini. Meskipun saya di sini berada, tapi biarlah Bapak, Ibu, Om, Tante bisa baca ayat ini dari rumah masing-masing. Keluaran 14 ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Ayat selanjutnya Pak, 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Pak, Bu, Om, Tante, keadaan ayat ini, keadaan yang sangat-sangat pahit, keadaan yang sangat-sangat nggak enak. Karena apa? Ketika Musa dan Harun membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menghadapi satu tantangan yang nggak pernah mereka pikirkan. Oke. Dimana ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir, tantangan pertama adalah di depan ada laut, di belakang ada orang-orang Mesir dan Firaun yang mengejar mereka. Kita mungkin dengar ayat ini biasa-biasa aja. Kita mungkin dengar ayat ini ya udah, is okay. Tapi bayangkan kalau kita ada di tengah-tengah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mungkin kita juga akan berkata sedemikian rupa. Mereka berkata yang menariknya adalah begini. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, makanya engkau membawa kami ke tempat ini? Terkadang kan kita juga seperti itu. Berkata sama Tuhan, kenapa harus ada masalah ini? Padahal kalau tadi kita lihat di slide-slide yang tadi, kita belajar banyak hal. Klik 2 slide lagi, Pak. Tuhan mau tarik mundur kamu ke tempat yang terjepit. Ke tempat yang seakan-akan kekuatanmu nggak mampu untuk menggapainya. Dan sampai akhirnya kamu harus berlutut dan mengangkat tanganmu dan berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pak, Bu, Om, Tante, anak-anak muda di tempat ini. Tuhan tarik kita bukan karena nggak sayang. Dia tarik kita karena kita terlalu disayang. Ingat, anak-anak panah terbaik adalah anak-anak panah yang dipilih, dipakai, dan ditarik, serta dilesatkan ke arah yang Tuhan inginkan. Tapi sebelum kamu dilesatkan, anak panah supaya jauh jangkauannya, supaya sesuai dengan target, dia harus ditarik lebih jauh. Dia harus ditarik lebih keras. Mungkin penarikan itu namanya kegagalan. Mungkin penarikan itu namanya keluargamu broken home. Mungkin penarikan itu namanya kamu sedang dipecat dari kantormu. Tapi percayalah, kalau kamu masih mengandalkan Tuhan dalam setiap penarikan demi penarikan, maka tinggal tunggu waktunya Tuhan. Kamu akan dilesatkan jauh dari apa yang kamu bayangkan. Jauh dari apa yang kamu pikirkan. Jauh dari apa yang kamu harapkan. Tuhan bawa kamu ke tempat yang terjepit agar kamu mengerti hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Makanya di slide berikutnya, Corrie ten Boom, salah satu teolog terkenal di kekristenan, mengatakan, saat kereta masuk terowongan dan menjadi gelap, kamu tidak lompat keluar. Kamu duduk diam dan percaya pada masinisnya. Kalau kamu naik kereta, kamu akan percayakan hidupmu di tangan masinis yang membawa kereta. Kalau kamu naik pesawat, kamu akan percayakan seluruh hidupmu, seluruh nyawamu di pesawat itu sama sang pilot yang membawa pesawat tersebut. Kalau kamu naik bis, kamu akan percaya sama supirnya.
Kalau kamu naik ojek online dan segalanya, kamu pasti akan percayakan sama drivernya. Kalau kamu nggak kenal drivernya aja bisa percaya, masa iya Tuhan yang kamu kenal, Tuhan yang kamu sembah, masa iya kamu nggak bisa percaya? Corrie ten Boom mengingatkan kita, saat kereta masuk terowongan dan menjadi gelap, kita bisa memilih untuk keluar, kita bisa memilih untuk melompat. Tetapi kenapa kita memilih untuk diam di dalam kereta? Karena kita tahu, kita percaya sama si masinisnya. Kalau kita hari ini adalah anak-anak panah di tangan pahlawan, seharusnya setiap tarikan demi tarikan, kita percayakan dong sama sang pemanah yang memegang hidup kita. Kalau kamu naik pesawat ada turbulensi, kamu mungkin berdoa, Tuhan, 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 Tuhan. Apakah gara-gara itu kamu kapok untuk naik pesawat? Enggak kan? Kamu tetap naik pesawat kan? Dan percayakan semuanya itu sama pilotnya kan? Makanya hidup ini sama seperti perjalanan. Pak, Bu, Om, Tante, anak-anak muda di tempat ini. Kalau kamu naik kereta bisa percaya sama masinis yang kamu nggak kenal. Kalau kamu naik pesawat, kamu bisa percayakan sama pilot yang nggak kamu kenal. Masa iya dalam menjalani perjalanan kehidupan ini, kamu nggak bisa percayakan hidupmu, perjalanan hidup ini ke tangan Tuhan yang membawa kamu sesuai dengan pada kehendaknya. Makanya kita akan sama-sama belajar lebih dalam lagi. Yuk, yang siap belajar lebih dalam lagi, coba ketik di dalam kolom komentar, saya siap diberkati. Asik, saya siap diberkati. Yuk, next slide lagi. Pertanyaan sederhana lagi, sebagai pertanyaan penutup. Mengapa Tuhan harus tarik mundur kamu? Kenapa Tuhan harus tarik mundur kita? Kak Jo, Pak Jo, Bro Jo. Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa Tuhan harus tarik saya? Kalau Tuhan cinta sama saya, kenapa Tuhan harus tarik saya? Kenapa hidup saya nggak dibikin enak-enak aja? Kenapa hidup saya nggak dibikin baik-baik aja? Tapi kenapa harus ditarik, ditarik, ditarik? Masalah belum selesai satu, datang lagi. Yang kedua belum selesai, yang ketiga datang lagi. Udah jatuh ketimpa tangga sama tangga-tangganya katanya. Tapi Bapak Ibu Om Tante di tempat ini, Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau pakai hidupmu lewat setiap penarikan. Karena ketika kamu dilesatkan, kamu akan mengerti. Setiap tarikan yang kemarin, itu nggak ada apa-apanya. Dan setiap tarikan yang kamu udah lewati, itu bisa menjadi kesaksian berharga bagi hidupmu. Itu bisa menjadi kesaksian yang berlian buat kehidupanmu. Agar apa? Agar kamu mengerti. Hanya Tuhan yang dapat menolong dalam setiap kehidupanmu. Dan kita akan sama-sama lihat mengapa Tuhan harus tarik mundur saya. Yuk, boleh di next slide. Kita buka Keluaran 14 ayat 12 sampai yang ke-14. Saya harapkan Bapak Ibu Om Tante, anak-anak muda di tempat masing-masing bisa membuka ayatnya di tempat masing-masing tanpa mengandalkan PPT yang telah disediakan. Yuk dibuka dulu ayatnya. Keluaran 14 ayat 12 sampai 14. Keluaran 14 ayat 12 sampai 14. Keluaran 14 ayat 12 sampai yang ke-14. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Om Tante dan saya harapkan Bapak Ibu Om Tante juga bisa baca di rumah masing-masing. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir,
Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang terakhir, kasih keras suaranya di tempat masing-masing. 3, 2, 1. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu apa Bapak Ibu? Diam saja. Tuhan katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu diam saja. Masalahnya anak-anak muda di tempat ini, aku tahu, saya tahu, kamu lihat ayat ini di akun-akun rohani kan? Dan kamu nggak tahu konteks ayat ini berbicara apa. Ayat ini seakan-akan menguatkan kan buat kamu. Karena dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu diam saja. Anak-anak muda di tempat ini saya pengen katakan sekali lagi. Ayat ini muncul ketika bangsa Israel melalui pimpinan Tuhan. Yang Tuhan percayakan kepada Musa harus melewati keadaan yang cukup pahit. Mereka ada di tengah-tengah. Maju salah, mundur juga salah. Maju kena, mundur juga kena. Dan sepertinya nggak ada harapan lagi. Maka ayat inilah yang muncul. Jangan pakai ayat ini untuk membenarkan apa yang kamu mau. Jangan pakai ayat ini untuk membenarkan apa yang kamu inginkan. Ayat ini terkesan memang enak untuk didengar. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Tapi ayat ini adalah ayat yang membuktikan bahwasannya harus ada di titik mentok dulu, di titik sakit dulu, baru Tuhan bisa tarik kamu. Dan saya mau katakan buat teman-teman, Bapak, Ibu, Om, Tante di tempat ini. Terkadang dalam keadaan terjempitlah, tersempitlah, Tuhan menolong kita. Tuhan menyelamatkan kita. Seperti yang tadi dikatakan. Mungkin setiap tarikan itu rasanya sakit. Mungkin tarikan itu namanya pemecatan. Mungkin tarikan itu namanya keluarga yang gak utuh. Mungkin namanya itu adalah sekolahmu yang berat. Mungkin namanya itu dibully. Mungkin namanya itu nggak dipercaya. Mungkin namanya itu adalah kegagalan. Dan sebagainya. Apapun itu namanya. Kalau kita mau taat, maka suatu hari nanti Tuhan akan kasih yang jauh lebih dari yang kita pikirkan. Kita lihat pertanyaan sebelumnya. Mengapa Tuhan tarik mundur kamu? Boleh di next. Yang pertama, Tuhan tarik untuk hilangkan kebanggaan diri. Selama ini kamu sombong kan? Selama ini kita sombong kan? Kita merasa kita bisa segalanya. Kita bisa semuanya. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Kita bisa melakukan apapun yang kita kehendaki. Sampai seakan-akan kita menyingkirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai seakan-akan kita melihat, kayaknya gue gak butuh Tuhan deh. Kayaknya gue gak usah berjalan sama Tuhan deh. Kenapa kamu harus ditarik? Agar Tuhan menghilangkan kebanggaan dalam diri kamu. Tuhan menghilangkan segala effort dalam diri kamu. Tuhan menghilangkan segala ego, keakuan dalam diri kamu, teman-teman. Bapak, Ibu, Om, Tante. Kita lihat di ayat yang ke-11. Di next boleh. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa
kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Seringkali kan kita bilang begini kan, ketika Tuhan menarik kenyamanan kamu, ketika Tuhan menarik segala fasilitas yang ada dalam diri kamu, kamu akan berkata, kenapa harus ditarik Tuhan? Kayaknya kemarin hidupku baik-baik aja, kayaknya kemarin hidupku enak-enak aja, tapi kenapa harus ditarik? Tanpa kita sadari, kita seperti bangsa Israel yang maju kena akan mati di telan lautan, tapi mundur pun juga akan kena. Karena ada bangsa Mesir dan Firaun. Kita terkadang kan juga pernah kan mengalami situasi fase seperti itu. Dimana ketika Tuhan tarik, fasilitas yang kita mau nggak ada, dan sebagainya nggak ada. Terus mentok aja. Terus nggak tahu mau apa. Bisa di next lagi Pak? Poin yang kedua. Kenapa Tuhan harus tarik kamu? Poin yang kedua. Di next sekali lagi. Kenapa Tuhan harus tarik kita? Untuk menunjukkan kuasanya. Bapak, Ibu, Om, Tante tahu kan? Next dari kejadian ini, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang sama Musa, pakai tongkat yang ada di tanganmu. Hanya tongkat. Bukan sulap, bukan sihir. Tapi kuasanya nyata saat bangsa Israel dalam mengalami kementokan. Tuhan tarik kita untuk menunjukkan kuasanya. Agar apa? Agar setiap ego, setiap keangkuhan diri Tuhan kikis. Agar kita dapat mengerti. Hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Kita manusia biasa. Kita manusia terbatas. Tapi di dalam Tuhan yang tidak terbatas, kita mampu melewati segalanya. Makanya Tuhan tarik kita untuk menunjukkan kuasanya. Bayangkan, kalau bangsa Israel memilih untuk balik ke tanah Mesir, mereka mungkin mau ya, mungkin akan dijadikan ayam geprek, daging geprek oleh Firaun dan kawan-kawannya. Meskipun mereka stay dan mereka bawel, tapi Tuhan tunjukkan kuasanya. Sederhana. Kalau hari ini, kalau kemarin Tuhan tolong, maka hari ini Tuhan tolong. Kalau tahun lalu Tuhan tolong kamu, maka tahun ini Tuhan juga akan tolong kamu. Saya tahu Pak, Bu, Om, Tante, anak-anak muda di tempat ini, rasanya ditarik itu sakit. Rasanya ditarik itu nggak enak. Tapi Tuhan punya rencana atas semuanya. Maka di slide yang berikutnya, kita akan sama-sama lihat. Ayat ini bukan tentang kesombongan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat ini bukan tentang keangkuhan diri. Bukan berarti kamu diam dan Tuhan yang akan bekerja. No. Kamu diam bukan karena malas. Tapi kamu diam di sini karena kamu udah ngelakuin segalanya. Tetapi apa yang kamu lakukan segalanya nggak ngefek gitu kemana-mana. Sehingga kamu bingung, kamu mungkin mentok, kamu mungkin nggak tahu harus apa. Mungkin kamu cuma nangis. Dan di saat kamu nangislah, di saat kamu hancur hatilah, semuanya akan Tuhan tolong. Tuhan akan berperang untuk kamu. Jadi please anak-anak muda khususnya Bapak Ibu Om Tante di tempat ini, jangan pakai ayat ini dengan sembarangan. Bukan berarti kamu diem aja nggak ngapa-ngapain, Tuhan akan berperang buat kamu. No. Kalau kamu males, ya sudah. Kalau kamu nggak mau ambil resiko, ya sudah. Karena ayat ini bukan diam karena malas. Bukan diam karena nggak ngapa-ngapain. Tapi ayat ini berbicara tentang bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tantangan pertamanya adalah laut di depan laut.
Nah, di belakang ada bangsa Mesir. Maju mati karena laut, mundur juga mati karena bangsa Mesir. Dan sebagai penutup, di slide berikutnya, saya katakan begini, Bapak, Ibu, Om, Tante. Jadilah anak panah Tuhan yang siap ditarik mundur. Jadilah anak panah Tuhan yang siap ditarik mundur. Jadi anak panah Tuhan yang siap ditarik mundur. Yuk kita sama-sama katakan smart people, online church di tempat ini atau dimanapun berada. Kita katakan hitungan 3, 1, 2, 3. Jadilah anak panah Tuhan yang siap ditarik mundur. Yuk bilang di dalam kolom komentar, saya siap ditarik mundur. Saya siap ditarik mundur. Kalau Tuhan sudah tarik kamu, artinya Tuhan sayang sama kamu. Kalau Tuhan sudah tarik kamu, artinya kamu siap-siap untuk dilesatkan. Punya sikap hati yang benar, punya sikap hati yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Agar suatu hari nanti, setiap penarikanmu di hari ini, bisa membuat kamu mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ingat Bapak, Ibu, Om, Tante, anak-anak muda di tempat ini. Jangan anti sama yang namanya kegagalan. Jangan anti sama yang namanya masalah. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tapi nggak sampai di situ. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tapi Tuhan kita juga bukan Tuhan yang bablas. Artinya apa? Dia nggak akan bikin kamu manja terus-terusan. Dia nggak akan bikin kita manja terus-terusan. Mungkin kita harus ditarik lewat masalah. Mungkin kita harus ditarik oleh keluarga kita yang mungkin broken home, kamu anak-anak muda. Mungkin anak-anak muda kamu harus ditarik dengan yang namanya kegagalan, pemecatan, atau mungkin dengan hubungan yang toksik dan sebagainya. Tapi percayalah, ketika hatimu benar, sikapmu benar, Tuhan akan pakai kamu. Dan Tuhan akan bawa kamu. Biarlah firman hari ini memberkati setiap Bapak, Ibu, Om, Tante, anak-anak muda di Smart People Online Church. Biarlah firman ini mampu menguatkan kita. Bukan sekedar lewat begitu saja. Bukan sekedar hilang begitu saja. Tapi mampu mengingatkan kita. Kita nggak boleh anti sama yang namanya tarikannya Tuhan. Sebab tarikan di tangan pahlawan membuat kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Yuk kita siapkan hati kita. Kita ambil sikap ternyaman, tempat terbaik kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat mengucap syukur atas setiap apapun yang Tuhan sampaikan dalam setiap kehidupan kami. Kami semakin mengerti bahwasanya setiap tarikan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah tarikan yang mendewasakan kami, adalah tarikan yang mengubahkan kami, adalah tarikan yang membuat kami mengerti bahwasanya hanya Tuhan yang dapat diandalkan dalam setiap kehidupan kami. Biar kami semakin mengerti, semakin tahu, semakin sadar Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, dan Engkau memang baik. Tetapi Engkau bukanlah Tuhan yang bablas, Bapa. Ajar kami menjadi anak panah di tangan sang pahlawan. Ajar kami menjadi anak panah di tangan-Mu, Bapa. Agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami semakin sadar bahwasanya hanya Tuhan yang dapat diandalkan. Hanya Tuhan yang dapat dipercaya dalam setiap kehidupan kami. Kalau suatu hari nanti kami seperti bangsa Israel, maju kena, mundur kena, maju mati, mundur mati, biarlah kami bisa berharap kepada Tuhan saja. Meskipun kelihatannya di depan tidak ada harapan, kalau mundur pun juga tidak ada harapan, tapi kami yakin dan percaya kami adalah anak panah di tangan pahlawan. Biarlah setiap
langkah kehidupan kami, baik maju, baik mundur, Tuhan yang atur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa dari tempat ini, berkati setiap jemaat Smart People Online Church yang hari ini join, yang hari ini hadir, yang hari ini mendengarkan dari tempat masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberikan pengertian lebih lagi kepada mereka, agar mereka mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati pekerjaannya, berkati studi perkuliahannya, berkati usaha dagang, startup bisnisnya, bahkan Tuhan berkati yang sekolah-sekolah. Tuhan berkati. Hamba-Mu juga tak luput berdoa untuk setiap tim pengembalaan, tim pastoral, Smart People Online Church, semuanya Tuhan berkati, semuanya Tuhan sayangi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang melayani di Smart People Online Church, biarlah Tuhan yang perhitungkan di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, hamba-Mu berhenti berkata-kata, berbicara pada hari ini. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar tadi, biarlah Allah Roh Kudus yang mengingatkan bagi kami yang mendengarkannya. Ingatkan kami untuk melakukannya. Ingatkan kami bahwasanya Tuhan sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada akhirnya kami tutup ibadah kami, pertemuan kami, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap keluarga Smart People Online Church yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sama-sama dengan bangga katakan amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye.